Assalamualaikum, selamat sore Pekalongan. Apa kabar Anda hari ini? Kembali kami berdua hadir menemani aktivitas Anda sore ini. Saya Yaya Ahmad. Dan saya Teddy Harun sudah siap dengan beragam informasi dari media lokal, nasional maupun media online. Ya, seperti biasa kita sudah menyiapkan beberapa berita ya. Salah satunya mengenai Pilpres 2014 nanti yang dipastikan akan lebih panas dibandingin Pilpres tahun 2009. Karena masing-masing kandidat, 3 kandidat kuat ya yang akan maju ke Pilpres itu sudah mempunyai kartu as masing-masing. Ya, terus dilanjutkan dengan 10 orang mencoblos 2 kali. Pemilu di 2 TPS di suatu daerah direncanakan diulang. Ya, sementara itu kabar mengenai topan Ita yang baru saja melanda kawasan bagian Queensland, Australia ternyata telah merusak hampir sebagian besar ya ladang pisang dan juga tebu di sana. Terus mengenai kelompok Boko Haram yang menculik puluhan siswa sekolah menengah atas di sana di Nigeria, ini mengakibatkan pihak-pihak berkepentingan di sana untuk memberikan pengamanan lebih. Iya, betul sekali. Dan untuk Anda fans beratnya Nirvana, wah kabar gembira karena Nirvana baru saja masuk sebagai Rock and Roll Hall of Fame begitu ya. Selain pastinya kabar dari Simon Santoso. Dalam Liga Juara Singapura Open kemarin. Yep, itu berita olahraga dan berita hiburan. Selengkapnya sudah kami berdua kemas untuk Anda sore ini hanya di Tebar Kabar. Baik pemirsa, kita kembali untuk Anda sore ini di Tebar Kabar dan informasi terkait pelaksanaan ujian di Kota Pekalongan di hari terakhir untuk tingkat SMA ini berjalan lancar. Tadi Wakil Wali Kota bersama pengurus PGRI Kota Pekalongan juga melakukan pemantauan di 3 sekolah. Iya, dan kamu ikut serta ya untuk keliling ya. Itu menurut kamu prediksi gimana nih untuk ujian nasional tahun ini untuk persentase kelulusan Kota Pekalongan sendiri? Kalau menurut dari Dinas Pendidikan sendiri menyampaikan bahwa untuk tingkat kelulusan karena persiapan dari masing-masing sekolah sudah lebih baik dari tahun lalu dipastikan akan meningkat. Iya, mudah-mudahan tidak ada pengaruhnya dengan pemilu kemarin ya. Iya, dan dipastikan untuk Kota Pekalongan ini meraih peringkat 5 besar. Amin. Baik, sekarang kita ke informasi pertama terkait dengan pemilu. Kali ini pemilu presiden, pemilihan presiden ya. Pilpres, betul sekali. Rencananya bulan apa tadi? Juni ya. Juni 2014, betul. Sebentar lagi kita akan masuk ke babak Pilpres. Dan rencananya 3 kandidat kuat ini selain Jokowi ada Prabowo Subianto dan juga ada Abu Rizal Bakri. Menurut pengamat politik, ketiganya akan bersaing kuat karena Pilpres kali ini lebih panas dibandingkan Pilpres tahun 2009. Atmosfer politik pada pemilihan presiden 2014 diprediksi lebih seru dan panas dibandingkan tahun 2009. 5 tahun lalu, figur masih tersentral pada sosok calon incumbent Susilo Bambang Yudhoyono. Kini meskipun bakal capres dari PDI Perjuangan Joko Widodo tengah di atas angin, bukan berarti pertarungan selesai. Lawan Jokowi bukan yang gampang ditaklukkan. Para pengamat politik memprediksi akan maju 3 calon presiden, yaitu Joko Widodo, bakal capres dari Partai Golkar Abu Rizal Bakri, dan bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto. Ketiganya saling punya kuncian. Ada titik lemah yang bisa dijadikan amunisi serangan oleh lawan. Hal inilah yang akan membuat situasi politik memanas. Jokowi akan diserang dari sisi tanggung jawabnya yang belum selesai sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sejak menjelang pemilihan legislatif dan pasca pendeklarasiannya sebagai bakal capres, isu itu sudah sering dilayangkan lawan politiknya. Sementara Prabowo akan dilemahkan melalui hak asasi manusia yang selama ini menjadi isu. Sedangkan Abu Rizal Bakri karena kasus lumpur lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur, yang selama ini kesalahannya ditumpukan pada perusahaan milik grup Bakri. Semua punya amunisi dan kelemahan yang bisa dibakar, lebih mudah untuk panas. Bagusnya karena panas, partisipasi akan meningkat. Meski ketiganya punya kuncian, peluang dan fokus masih pada Jokowi. Kampanye negatif yang dilayangkan terhadap Jokowi tidak akan berpengaruh besar. Iya,
Untuk dari ketiga kandidat calon presiden ya, calon presiden di... Ini sebenarnya belum pasti belum ya, pasti. cuman maksudnya dari sini opini sudah terbentuk Banyak, bahwa ya, kemungkinan besar nanti yang mungkin maju menuju Pilpres ya, Republik Indonesia 1, RI 1, itu kemungkinan besar adalah 3 kandidat itu. 3 kandidat ini. Dan masing-masing kandidat juga sudah berkoalisi, mempersiapkan untuk berkoalisi dengan siapa mereka akan maju ke pencapresan ini. Ya seperti kita tahu PDIP kemarin baru saja dipinang ya oleh Nasdem. Lalu terus juga dari Golkar sendiri juga sudah berusaha untuk mendekati berbagai partai ya. Betul, ini partai menengah. Kemungkinan Hanura nanti yang akan berkoalisi dengan Golkar. Sementara tapi itu dari Gerindra sendiri. Ini kemungkinan besar kalau kita melihat ya kampanye kemarin ya P3 walaupun mungkin belum jelas juga karena itu mungkin suara hati dari Surya Dharma Ali seperti itu. Iya, tapi dari 3 kandidat ini menurut kamu siapa di antara 3 kandidat ini yang merupakan presiden boneka? Presiden boneka seperti kita lihat di sosial media kemarin yang rame ya. Itu. Calon presiden tersebut memeluk boneka besar seperti itu. Baik, itu dia informasi terkait pencapresan. Yang ini masih terkait pemilu legislatif kemarin. Ada di 2 buah daerah atau di 2 TPS ya. Ada 10 orang yang mencoblos 2 kali hingga akhirnya pemilu harus diulang. Terungkapnya kasus 10 orang mencoblos 2 kali di kota Parepare dan Kabupaten Baru, 2 TPS di 2 daerah itu akan melakukan pemilu ulang. Kebijakan itu berdasarkan rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten dan Kota setempat. 1 TPS di kota Parepare dan 1 TPS di Kabupaten Baru akan dilakukan pemilu ulang karena ditemukan 10 orang mencoblos 2 kali di TPS berbeda. Rencananya pemilu ulang di 2 TPS di kota Parepare dan Kabupaten Baru akan digelar 2 atau 3 hari ke depan. 2 atau 3 hari ke depan akan dilakukan pemilu ulang yang penting tidak lewat dari tanggal 19 April 2014 mendatang. Pemilu ulang di beberapa TPS di Kabupaten Bantaeng batal digelar berdasarkan rekomendasi Panwaslu. Sebab seusai surat rekomendasi Panwaslu Kabupaten Bantaeng, di TPS Kabupaten Bantaeng tidak terbukti adanya pelanggaran. Mardiana juga mengklarifikasi soal 6 TPS yang melakukan penghitungan ulang surat suara di Kabupaten Tanah Taraja. Menurutnya, penghitungan ulang surat suara tersebut berada di Kabupaten Toraja Utara. Mardiana menjelaskan penghitungan ulang dilakukan karena waktu rekap di PPS Saluwatu ditemukan manipulasi data di surat C1, plano besar, dan surat caleg yang hilang. Iya, kalau dari beberapa daerah yang ada kesalahan terkait surat suara yang harusnya di dapil 1 misalkan dimasukkan ke dapil 2, ada di beberapa daerah yang akhirnya diadakan pemilu ulang, tapi kali ini yang terjadi di kota Parepare dan itu Kabupaten beda ya? Kabupaten Baru ini berbeda karena ada 10 orang pemilih yang melakukan pencoblosan selama 2 kali. Iya, berarti di 2 lokasi berbeda, 2 TPS yang berbeda, dan itu baru terungkap kemarin. Makanya memang dari pihak setempat juga mengatakan bahwa ini harus ada pemilu ulang. Khusus untuk 10 orang tersebut atau untuk kawasan tersebut? Semua berarti ya? dari 2 TPS itu. Karena 10-nya juga tidak mengaku siapa yang... Dan untuk pelaksanaan pemilu ulang ini dipastikan sebelum tanggal 19 nanti. Tanggal 19, padahal memang dari KPU sendiri mengatakan bahwa pemilu ulang itu dibatas sampai tanggal 15 ya? Iya. Baik, itu tadi berita nasional sudah kita hadirkan, dan untuk yang ingin mengetahui ini mengenai topan Ita yang kemarin baru saja merusak ladang jagung, tebu, dan juga pisang di Queensland, Australia. Lalu juga informasi mengenai Boko Haram. Iya, tentang penculikan yang dilakukan Boko Haram. Tapi selepas yang satu ini hanya di Tebar Kabar.